Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Agil Gajar, kemudian di samping saya ada Reja Ruswanda, kemudian ada Gilang Gumelar, kemudian Sita, kemudian Arvin, Susan, dan Neng Putri. Terus yang terakhir ada Gopur. Untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama saya akan membacakan tentang arsitektur komputer, tentang bus dan sistem interkoneksi. Komputer memiliki koneksi yang sangat kompleks. Untuk dapat menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam komputer maupun menghubungkan komputer dengan komputer lain, diperlukan suatu sistem koneksi yang baik agar konektivitas antar komponen-komponen dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian-bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer adalah bus dan sistem interkoneksi. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Reja Ruswanda. Oke, yang pertama ada bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran memiliki arti dari fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data bus, yang kedua saluran alamat, yang ketiga dan saluran kontrol. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Gilang Gumelar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bus data atau data bus. Data bus berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Bus data umumnya terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data. Misalnya apabila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bus alamat atau disebut dengan address bus. Bus ini digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh bus data. Misalnya bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati forward I atau O. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arvin. Dan yang K itu ada bus control atau control bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bus system, yaitu untuk menangani komunikasi dan data dalam modul memori utama, cache, memori, kode prosesor, dan semua peranti input-output yang tersambung pada mainboard komputer. Yang kedua yaitu bus lokal, yang berfungsi sebagai penghantar data antara cache, memori dengan CPU. Yang ketiga, bus ekspansi, menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard, seperti NIC, SC, SI, controller, modem, hingga peranti serial dan paralel, mouse, keyboard, dan printer. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Susan. Nah, yang selanjutnya ada interkoneksi komputer. CPU memiliki bagian pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan routing program. Nah, yang diberikan kepada CPU. Nah, mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga koneksinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Nah, dalam pertukaran data yang diperoleh oleh modul-modul komputer, maka struktur instruksinya harus mendukung perpindahan tersebut. Nah, antara lain yang pertama,
memori ke CPU. Nah, membaca maupun perintah yang berasal dari memori. Nah, yang kedua, CPU ke memori, melakukan penyimpanan penulisan data ke memori. Yang ketiga, I/O CPU. Nah, membaca data dari perangkat peripheral mulai dari modul I/O. Yang keempat ada CPU I/O, mengirimkan data perangkat peripheral melalui modul I/O. Yang terakhir ada memori dan sebaliknya, digunakan pada sistem DMA di memory address yang akan dilanjutkan oleh yang terakhir ada elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut, yakni jenis bus, ada identity, merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset isi komponen komputer. Kemudian yang kedua ada tim multilevel, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Terus ada metode arbitrasi, yaitu pengaturan penggunaan bus tersentralisasi menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terus yang kedua ada terdistribusi, jadi setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang kedua ada timing, yang dimana sinkronus terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu-waktu. Yang kedua ada asinkronus, terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Kemudian ada lebar bus, semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang didapat ditransfer pada suatu saat. Yang terakhir ada jenis transfer data. Yang pertama ada operasi read, yang kedua ada operasi write, yang ketiga ada operasi read, modifier write, yang keempat ada operasi read after write, dan yang terakhir ada operasi block. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Koko. Adapun kelebihan dan kekurangan dari interkoneksi bus. Untuk kelebihannya, yang pertama ada hemat kabel, kedua ada layout kabel sederhana, lalu ada pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Lalu ada apabila terdapat kerusakan pada salah satu perangkat komputer klien, maka perangkat klien yang lainnya akan terpengaruhi. Lalu ada topologi bus, tidak membutuhkan hardware seperti switch atau hub dalam pembuatannya. Selanjutnya ada kekurangan dari interkoneksi bus. Yang pertama ada apabila jalur utama yang mengalami kerusakan atau error, maka akan menyebabkan semua perangkat lainnya juga rusak atau lumpuh. Yang kedua, jika terjadi gangguan di sepanjang kabel pusat, maka semua jaringan akan mengalami gangguan. Lalu kepadatan pada jalur lalu lintas. Baik, cukup sekian penjelasan kekurangan dan kelebihan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, moderator. Ya, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.